Baik, mahasiswa, selamat datang di perkuliahan saya. Nah, perkenalkan, ini saya Didi Raharjo ya. Saya dosen tetap di Fakultas Teknik, prodinya Teknologi Informatika Pelita Bangsa di Bekasi, di Jawa Barat. Ya, baik. Kita mulai dengan apa yang mau kita capai selama 1 semester ini ya. Jadi teman-teman supaya bisa tahu kira-kira rundown kita seperti apa sih. Nah, coba kita lihat sini ya. Nah, ini saya bikin pakai PowerPoint, ya mungkin nggak terlalu kegedean. Nah, ini kalau kebuka PowerPoint-nya nanti kita bisa visual ya, maksud saya visual. Tentu bisa kelihatan apa sih yang mau kita garap. Ya, maaf ada gangguan sedikit ya teman-teman. Ya Pak. Baik, nah ini. Oke, ya. Nah, itu bisa. Nah, ini jadi nanti step by step-nya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi, pertama ini kita nanti akan mempelajari tentang sasaran dari manajemen project tadi ya. Tadi bagus, sekarang kok jelek ya. Nah, ini yang langkah pertama adalah nanti Anda bisa belajar bagaimana pengantar manajemen project. Yang kedua adalah di sini memahami siklus dari manajemen project. Kemudian yang ketiga adalah di sini Anda bisa menyusun waktu perencanaan di dalam manajemen project. Kemudian yang keempat di sini, adalah mampu membuat perencanaan dan analisis budget. Kemudian yang kelima di sini adalah mampu membuat desain rancangan lingkup. Kemudian yang keenam adalah mampu mendesain job dan spesifikasi. Kemudian berikutnya adalah mampu menyusun standarisasi kualitas dan mampu memasukkan rancangan integrasi. Nah, apa sih harapan kita? Harapan kita di dalam pertemuan ini adalah Anda mampu menganalisis kebutuhan proyek dari mulai Anda menerima kontrak kuliah, kemudian Anda membuat pengelolaan perencanaan ya, business case, project charter dan seterusnya. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya ini adalah supaya Anda nanti di dalam Anda mendapatkan proyek, Anda tidak merugi gitu ya. Nah, ini capaian pembelajaran adalah mampu menganalisa kebutuhan proyek dari perencanaan, closing, membuat pemodelan pengelolaan mulai dari cost budget, time frame, scope, analisa kebutuhan, SDM, kualitas rancangan software, dan bisa terakhir tugas Anda adalah memberikan resume terhadap keberhasilan. Nah, di dalam tugas-tugas Anda, nanti Anda akan ketemu dengan tugas di akhir sesi dan juga akan ketemu dengan Anda membuat sebuah proposal gitu. Nah,
Jadi nanti model penilaian kita adalah kita nanti Anda akan dihitung dari kehadiran, kemudian dihitung dari UTS, UAS, dan tugas. Nah, makanya ini persentase tugasnya lumayan gede, jadi Anda harus menyelesaikan. Dan untuk kontrak perkuliahan, nanti akan saya sampaikan pada sesi-sesi berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Saya Pak Fauzi. Mas Fauzi, silakan Mas Fauzi. Ya. Untuk presentase kehadiran, untukkah saya bisa lulus dalam mata kuliah ini, maksimal berapa kali untuk tidak hadir ya Pak? Terima kasih. Baik Pak, jadi untuk kehadiran, kan kita akan ketemu sebanyak 7 kali ya, 7 kali di UTS dan 7 kali di UAS ya. Nah, saya berikan Anda kelonggaran, setiap UTS itu maksimal 2 dan UAS adalah 2. Jadi kalau 14 pertemuan, Anda wajib hadir minimal 10 pertemuan gitu ya. Tapi pun juga nanti saya akan review juga, jangan sampai Anda mentang-mentang Anda punya 4. Nah, tapi ingat 4 itu berarti nanti nilai Anda akan defisit, kira-kira satu pertemuan saya akan kurangi nilai Anda 5 poin gitu. Jadi kalau misalnya Anda masuk terus, saya akan berikan Anda 85. Kalau Anda nggak masuk 4 kali, saya akan potong Anda 20 poin, jadi tinggal 65 ya. Jadi usahakan Anda masuk terus. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi, pertanyaannya bagus sekali ya. Baik ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, jadi mengapa sih kita ikut kuliah ini? Kuliah ini memang dirancang ya bagaimana Anda memanajemen. Manajemen arti kan Anda mengelola gitu. Kalau Anda nggak pintar mengelola, Anda berisiko. Risikonya proyek Anda gagal. Anda mempertaruhkan nama baik, kemudian Anda rugi di uang, rugi di waktu. Manajemen proyek ya. Nah, gitu. Nah, jadi tugas Anda ini adalah nanti Anda mampu menganalisis, merencanakan, mendokumentasikan hal-hal yang diperlukan di dalam pelaksanaan setiap proyek ini. Nah, sebagai buku pedoman, nanti Anda akan menggunakan 2 buku ini ya. Buku pertama adalah buku Kathy Schwalbe, ya, ini buku yang terbaik dari IT, manajemen project IT, dan yang buku kedua adalah ini buku standarisasi yang berlaku secara global. Jadi kalau Anda sudah sebagai engineer project management, Anda wajib menggunakan ini ya. Oke. Nah, jadi di sini Anda wajib mampu mengoptimalkan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan project IT ini dengan sempurna ya. Ini satu lagi yang terpenting ya. Ini yang terpenting dari manajemen project. Anda ingat, project itu sifatnya adalah temporer. Kalau Anda diminta janjikan Anda kerjakan 3 bulan, ya Anda harus kerjakan 3 bulan. Kalau Anda lewat, berarti Anda kena denda gitu ya. Begitu juga uang untuk bikin project, Anda sudah hitung-hitung bahwa Anda harus ada margin untung, misalnya berapa? 15%, ya. Nah, kalau Anda nggak pintar mengelola keuangan, bisa aja Anda 15-nya tuh hilang, bahkan berlebih, berarti kan Anda nombok, gitu, ya. Nah, juga masalah waktu, masalah scope, gitu, ya. Oke, karena kita perkuliahannya udah cukup, ya. Sebelum kita bubaran, bagaimana menurut pandangan Anda? Mungkin silakan Bu Kurnia, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu? Monggo, silakan. Silakan. Atau Mas Bayu? Ya, Mas Bayu, monggo. Gimana? Anda besok mau jadi engineer untuk manajemen project? Enggak, gimana pandangan Anda? Kepingin atau tidak?
Baik, Pak Sugeng, saya ada pertanyaan, Pak Sugeng. Baik, baik. Ya, silakan. Kira-kira kiat-kiatnya supaya suatu proyek bisa beneran selesai sesuai deadline apa ya, Pak? Supaya nggak molor-molor gitu, Pak. Ya. Kiat-kiat singkatnya. Jadi gini, tadi saya sudah sampaikan ada buku PMBOK, Project Management Book of Knowledge. Nah, di dalam nanti Anda berkuliah 14 semester, itu 8 pengetahuan itu harus Anda serap. Gitu. Bagaimana Anda mengelola biaya, bagaimana mengelola waktu, bagaimana Anda mengelola lingkup, mengorganisasikan SDM, mengintegrasikan sistem, ya kualitasnya juga dan lain-lain. Itu nanti itu materi yang akan kita bahas ya. Terima kasih nih Mas Bayu, kayaknya udah kepingin banget nih ya kan mendapatkan mata kuliah ini ya. Aduh, terima kasih Mas Bayu ya, pertanyaan yang luar biasa gitu. Ya, monggo. Mbak Kurnia, Bu Ika, Nilai, monggo silakan kalau ada pertanyaan, atau Pak Ahmad. Aduh, Pak Ahmad ini rekan saya di Pelita Bangsa. Aduh, beliau itu orang hebat di Pelita Bangsa. Ya, monggo, monggo. Yang mau ada pertanyaan. Ya, Bu Kurnia. Iya, Mbak. Mbak Ika gimana? Udah punya bayangan, oh saya nanti 14 pertemuan seperti ini gitu, Bu Ika? Terima kasih Prof. Maaf baru bisa bergabung karena tadi ada gangguan itu apa namanya sinyal saya gitu Prof. Nggih ngapunten. Monggo, monggo ya. Ada pertanyaan Bu Ika? Pertanyaan untuk mata kuliah saya ini? Terima kasih untuk saat ini belum ada pertanyaan dulu nggih. Baiklah teman-teman, karena udah jamnya nih ya, jadi kita akhiri perkuliahan ini. Saya mohon maaf jika dalam penyajian ini kurang berkenan dari saya. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Izin live Prof duluan. Ya, izin live, Prof. Terima kasih.